Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Amai Amelia. Saya kelas 10 AKL. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Perkembangan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. A. Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil kesepakatan konferensi meja bundar, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi baru itu, negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat dipegang oleh Presiden dan Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri. Terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Insinyur Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, Dr. Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Desember 1949. B. Kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat dan menuntut kembali ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Kedua negara bagian tersebut kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah RIS guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah RI pada 12 Mei 1950. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan ini, Kabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya. C. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh keresidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran pada tanggal 30 September 1948. Pemberontakan PKI
Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut. A. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang Devise Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang kependudukan Jepang. B. Blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas 2 tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan. 2. Melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Selain bersifat ekonomis, pengiriman bantuan ke India juga bersifat politis karena India merupakan negara Asia yang paling aktif mendukung perjuangan diplomasi dalam rangka solidaritas negara-negara Asia. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Training Corporation atau BTC, suatu badan perdagangan resmi semi pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet. Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini
Artinya perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer. A. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja dalam sistem ini. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. B. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. C. Pemilu 1955. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama terjadi pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Tahap kedua terjadi pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat UUD yang tetap. D. Gangguan keamanan. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang kota Bandung. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk menolak pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin merdeka serta melepaskan diri dari Republik Indonesia. Penyebab pemberontakan ini adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. 3. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi pada 5 April 1950. Pemberontakan ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah agar hanya mereka yang dijadikan pasukan keamanan untuk mengamankan situasi keamanan di Makassar. Tuntutan tersebut tidak terpenuhi dan pemerintah tetap mendatangkan TNI sebagai keamanan. Pemberontakan ini menduduki tempat-tempat penting di Makassar dan menahan Letkol A.J. Moko Ginta. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan Andi Aziz untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum untuk datang ke Jakarta. Setibanya Andi Aziz di Jakarta, akhirnya dia ditangkap dan pasukannya menyerah. 4.
Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan, yaitu 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letkol Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. 4. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengultimatum pemerintah, Kabinet Juanda harus mengundurkan diri 5 kali 24 jam. Pada tanggal 15 Februari 1958, didirikan PRRI dan Permesta. Pada operasi militer 29 Mei 1961, Ahmad Hussein dan tokoh lainnya menyerah. Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. 1. Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini terjadi pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Konferensi ini menghasilkan Dasasila Bandung. Konferensi ini mengakibatkan awal lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok. Deklarasi Juanda. Sebelum deklarasi Juanda, laut teritorial Indonesia hanya 3 mil. Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial dikenal dengan Deklarasi Juanda. Penetapannya dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982. Deklarasi ini menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain adalah sebagai berikut. A. Gunting Syafruddin. Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara memotong semua uang yang bernilai 250 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. B. Sistem ekonomi Gerakan Benteng. Usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional tujuannya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang lemah perlu dibimbing dan diberi bantuan kredit. Para pribumi diharapkan menjadi maju. C. Nasionalisasi perusahaan asing. Pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. D. Finansial ekonomi atau FINEK. Pada 7 Januari 1956, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda karena usulan Indonesia tidak diterima. Indonesia secara sepihak pada tanggal 13 Februari 1956 membubarkan Uni Indonesia Belanda. E. Rencana
Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. Namun tidak berjalan dengan baik karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perjuangan pembebasan Irian Barat menimbulkan gejolak ekonomi, adanya ketegangan antara pusat dan daerah. Selanjutnya, perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Persaingan partai-partai politik menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya karena adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. A. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. 2. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat gotong royong. 3. Pengangkatan presiden seumur hidup. B. Kekuatan politik nasional. Terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, PKI, dan TNI Angkatan Darat. Sampai tahun 1961, PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, PKI, Partai Kristen Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islam. C. Politik luar negeri. Politik luar negeri bersifat bebas aktif, namun Indonesia condong ke blok timur, banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis. Contoh politik luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Oldevo dan Nevo. Oldevo merupakan sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, sedangkan Nevo merupakan sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara sosialis. 2. Politik mercusuar menganggap bahwa Indonesia adalah mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok diprakarsai oleh pemerintah India Jawaharlal Nehru, pemerintah Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, berdiri melalui KTT tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. 7.
Tujuan dari Indonesia dalam gerakan non-blok adalah A. Menentang imperialisme dan kolonialisme. B. Menyelesaikan sengketa secara damai. C. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. D. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia, namun mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan. Menghadapi hal ini, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia putus. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang berisi A. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. B. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. 5. Pembebasan Irian Barat. Sesuai isi konferensi meja bundar atau KMB, Irian Barat akan diserahkan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun kenyataannya Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dalam menyelesaikan masalah Irian Barat, Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, namun tidak membuahkan hasil. Konfrontasi total dengan Belanda. A. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada dan secara sepihak membatalkan hasil KMB. B. 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. C. Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Sawasio Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Konfrontasi total dengan Belanda terjadi pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Presiden Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora adalah A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. B. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. C. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pada 2 Januari 1962, Presiden atau Panglima Tinggi ABRI atau Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di New York, dikenal dengan Perjanjian New York. Isi dari Perjanjian New York adalah A. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir 1 Oktober 1962. B. Irian Barat berada di bawah perwakilan PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA yang dibentuk PBB.
PBB. C. 1 Mei 1963 Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia. D. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Berdasarkan hasil PPRA tahun 1969, Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. D. Peristiwa Gerakan 30 September PKI 1965. Malam 30 September 1965, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka menguasai 2 sarana komunikasi penting, RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Pada 1 Oktober 1965, pemimpin Gerakan 30 SPKI Letkol Untung mengumumkan melalui RRI tentang gerakan yang telah dilakukannya, bahwa Gerakan 30 September merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Mayor Jenderal Soeharto atau Panglima Komando Strategis Angkatan Darat memutuskan segera mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Batalion 328 Para Divisi Siliwangi. Malam hari 1 Oktober 1965, RPKAD dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Pada 2 Oktober 1965, RPKAD berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Depernas memiliki tugas yaitu menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai perencanaan pembangunan tersebut. Depernas diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pada 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang 1.000 dan 500 menjadi 100 dan 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank yang melebihi jumlah 25.000. Tujuannya adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. C. Deklarasi Ekonomi. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi di Jakarta. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi
ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme